Perkenalkan, saya Stefani Junita, NPM 1940606043, jurusan Bimbingan dan Konseling, Lokal A2, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pendekatan psikoanalisis. Terdapat 6 poin yang saya bahas. Yang pertama, sejarah konseling. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang manusia, dan metode psikoterapi. Pendekatan psikoanalisis ini dicetus oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Freud dikenal sebagai bapak konseling karena teori yang dikembangkannya ini merupakan cikal bakal dari teori-teori konseling lainnya. Secara historis, psikoanalisis adalah aliran pertama dari 3 aliran utama psikologi, dan yang kedua adalah behaviorisme, sedangkan yang ketiga atau juga disebut kekuatan ketiga adalah psikologi eksistensial humanistik. Penting untuk diingat bahwa Freud adalah pencipta pendekatan psikodinamika terhadap psikologi yang memberikan pandangan baru kepada psikologi dan menemukan cakrawala-cakrawala baru, misal membangkitkan minat terhadap motivasi tingkah laku. Ada beberapa sumbangan-sumbangan utama yang bersejarah dari teori dan praktek psikoanalitik, yaitu yang pertama, kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan pemahaman terhadap sifat manusia bisa diterapkan pada peradaan penderitaan manusia. Yang kedua, tingkah laku diketahui sering ditentukan oleh faktor-faktor tak sadar. Ketiga, perkembangan pada masa dini kanak-kanak memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepribadian di masa dewasa. Keempat, teori psikoanalitik menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami cara-cara yang digunakan oleh individu dalam mengatasi kecemasan. Yang kelima, pendekatan psikoanalitik telah memberikan cara-cara mencari keterangan dari ketaksadaran melalui analisis atas mimpi-mimpi, resistensi, dan transferensi. Selanjutnya, poin yang kedua adalah hakikat manusia. Pandangan Freud tentang sifat manusia pada dasarnya pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Menurut Freud, manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tak sadar, kebutuhan-kebutuhan, dan dorongan-dorongan biologis dan naluriah, serta peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama dari kehidupan. Manusia dipandang sebagai sistem energi menurut pandangan Freud yang ortodoks. Dinamika kepribadian terdiri dari cara-cara energi psikis dibagi kepada ID, ego, dan superego. Freud juga menekankan naluri-naluri. Segenap naluri bersifat bawaan dan biologis. Freud menekankan naluri-naluri seksual dan impuls agresif. Ia melihat tingkat laku sebagai determinasi oleh hasrat memperoleh kesenangan dan menghindari kesakitan. Manusia memiliki naluri-naluri kehidupan maupun naluri kematian. Menurut Freud, tujuan segenap kehidupan adalah. Kemudian, poin yang ketiga adalah hakikat konseling. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku seseorang. Dalam pendekatan psikoanalisis, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego serta memiliki ego yang kuat dan dapat menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara ID dan superego.
Konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses redukasi terhadap ego yang menjadi lebih realistik dan rasional. Konseling pada prosesnya adalah untuk membantu individu dalam menyadari ketidaksadarannya. Proses konseling merupakan perubahan dari ketidaksadaran menuju kesadaran. Kematian. Kehidupan tidak lain adalah jalan melingkar ke arah kematian. Kemudian poin yang keempat adalah mekanisme pengubahan. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia dan bukan untuk mendapatkan cara yang paling tepat dalam penanganan gangguan jiwa. Tujuan konseling dengan pendekatan psikoanalisis yaitu bukan semata-mata untuk menghilangkan sindrom yang tidak dikehendaki, tetapi yang terutama ditunjukkan untuk memperkuat ego sehingga kemampuan mengendalikan dorongan-dorongan dari ID dan memperbesar kemampuan individu untuk berkarya. Dalam konseling, konseli dilatih bagaimana dorongan-dorongan agresif dan seksual, bagaimana mengarahkan keinginan dan bukan diarahkan oleh keinginan. Selanjutnya, poin yang kelima adalah teknik-teknik konseling. Teknik atau strategi terapeutik yang digunakan dalam konseling psikoanalisis. Di sini ada 4 teknik. Yang pertama, asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh konselor agar konseli dapat menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikirannya sehari-hari. Tujuan teknik ini adalah agar konseli mengungkapkan pengalamannya pada masa lalu dan melepaskan mekanisme pertahanan diri dan menghentikan emosi-emosi yang berhubungan dengan pengalaman traumatik masa lalu. Teknik yang kedua adalah analisis mimpi. Konseli diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memilih masalah-masalah yang belum terpecahkan. Selanjutnya, teknik yang ketiga adalah metode penafsiran mimpi. Freud beranggapan bahwa setiap mimpi memiliki arti. Untuk menyikapi arti mimpi, ada 2 metode yang digunakan oleh Freud, yaitu metode simbolik dan metode sandi. Metode simbolik merupakan pencarian makna dari simbol-simbol yang muncul dalam mimpi atau manifestasi impian. Dan metode sandi merupakan menggunakan kunci yang tepat. Tetapi Freud juga memberikan catatan bahwa metode sandi bukan metode ilmiah, karena kunci aslinya bisa saja salah. Kemudian teknik yang keempat adalah interpretasi, merupakan suatu cara untuk mengungkapkan yang terkandung di balik yang dikatakan konseli. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membantu pasiennya memahami akar permasalahan yang dihadapinya dan mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap permasalahan tersebut, serta kebebasan untuk melakukan tindakan yang berbeda. Kemudian poin yang terakhir adalah kekurangan dan kelebihan dari pendekatan psikoanalisis. Kelebihan dari pendekatan psikoanalisis yang pertama, membantu untuk menjadikan individu yang percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Yang kedua, mampu menggabungkan teknik-teknik dalam psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Yang ketiga, dapat memahami kehidupan psikologi seseorang, individu, dan memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Yang keempat, membantu mengatasi kecemasan melalui analisa terhadap mimpi, resistensi, dan transferensi. Kemudian yang kelima, konselor dapat memiliki kerangka konseptual yang jelas dalam memahami tingkah laku dan mengetahui fungsi dari simptomatologi. Dan yang keenam, teori psikoanalisis mengajarkan sangat pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang. Dan kekurangan dari pendekatan psikoanalisis yang pertama, teknik dan penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia, meskipun tidak selalu disadari dengan baik. Yang kedua, terlalu menekankan pada masa lalu, sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang, meskipun maksudnya tidak demikian. Yang ketiga, perilaku seseorang ditentukan oleh energi psikis.
adalah teori yang masih meragukan dan kerap kali psikoanalisis meminimalkan rasional. Yang keempat, efisiensi waktu yang kurang maksimal. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada pasien karena proses yang cukup panjang dan tidak segera menemukan keinginan yang diharapkan. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang pendekatan psikoanalisis. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.